Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang berkenan hadir pada siang hari ini dalam rangka kami mau mendiseminasi atau melakukan pembahasan tentang budaya positif yang kami dapat dari pembelajaran kami di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6 untuk tahun ini. Adapun materi yang akan saya paparkan di sini adalah tentang disiplin positif atau budaya positif. Di mana kita tahu budaya positif ini berkaitan erat dengan disiplin positif yang harus dilaksanakan oleh guru di sekolah bersama dengan murid-muridnya. Selanjutnya, saya ingin memaparkan juga tentang kontrol diri kita sebagai seorang guru, di mana kita mempunyai kontrol yang positif, kita yang memegang kontrol atas diri kita sendiri, seperti kita ada sesuatu yang kita genggam, yang kita suka, kita genggam. Adapun tantangan dari luar, baik teman kita yang menginginkan kita membuka genggaman tangan kita, tapi kalau kontrol dalam diri kita tidak ada, maksudnya tidak menginginkan kita membuka genggaman tangan kita, maka tidak akan terbuka. Dan selanjutnya tentang disiplin positif, ini sangat erat sekali kita terapkan di lingkungan sekolah kita bersama dengan murid-murid kita. Jadi disiplin positif ini kita terapkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya di sini kita memberikan tugas kepada murid kita. Murid kita melaksanakan tugas kita berdasarkan karena mereka takut dihukum atau karena tidak nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Maksudnya di sini murid kita melaksanakan tugas dari kita karena ingin dipuji atau mendapatkan imbalan dari gurunya. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka hargai. Maksudnya di sini adalah murid kita melakukan disiplin di kelas atau di sekolah karena berdasarkan motivasi internal dari dalam diri mereka sendiri. Selanjutnya tentang keyakinan kelas merupakan salah satu juga dari budaya positif. Jadi keyakinan kelas ini adalah guru bersama murid membuat peraturan di kelas. Jadi murid itu diberikan kebebasan untuk mencurahkan pendapatnya. Peraturan apa yang mereka ingin terapkan di kelas supaya kelasnya bisa berjalan dengan baik, nantinya pembelajarannya juga berjalan dengan baik. Jadi itu pembentukan keyakinan kelas ini yang pertama syaratnya adalah mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas bercurah pendapat tentang peraturan yang mereka sepakati. Contoh, tidak boleh membuang sampah di kelas. Contoh keyakinan kelas yang dibuat. Yang kedua, tidak boleh berkata kotor. Yang ketiga, harus tepat waktu masuk. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas. Jadi murid disuruh ke depan setelah mereka mencurahkan pendapat mereka, kemudian disuruh murid ke depan menempelkan di papan tulis. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas tadi. Jadi murid tadi berdiskusi membentuk keyakinan kelas yang akan mereka terapkan di kelas nanti. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas disetujui, maka ditandatangani bersama dengan guru dan murid. Ya, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas 4B. Yang pertama, murid mencurahkan pendapatnya dan menempelkan hasil curah pendapatnya di papan tulis. Kemudian selanjutnya mendiskusikan keyakinan kelas untuk membuat suatu peraturan
bersama guru. The next, ya materi selanjutnya segitiga restitusi. Kalau untuk segitiga restitusi ini, keyakinan kelas yang kita buat tadi bisa kita terapkan di kelas dengan melakukan segitiga restitusi atau restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini untuk mencari solusi, membantu berpikir murid dalam menyelesaikan apa yang mereka inginkan. Jadi ada 3 langkah-langkah restitusi segitiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kepada murid kita. Selanjutnya, posisi kontrol guru di dalam kelas. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Jadi untuk posisi yang paling baik yang harus kita laksanakan sebagai guru adalah posisi manajer. Di mana posisi manajer ini kita mengharapkan murid kita yang melakukan kesalahan untuk mencari solusi sendiri dari kesalahannya tersebut. Jadi berdasarkan 5 kebutuhan yang harus dipenuhi oleh guru dalam menangani murid yang melakukan kesalahan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa terima. Yang ketiga, penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Nah, itu dia PPT dari saya atau pemaparan dari saya. Di sini saya akan memberi contoh sedikit tentang kontrol manajer yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas. Bentar ya. Adik, baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan di buku halaman 70 sampai 71 dulu. Tadi bukan apa yang dicari? Adik, kamu pasti punya alasan melempari bola kertas ke teman-teman kamu saat jam pelajaran. Nanti selesai jam pelajaran kita ngobrol ya. Bapak ingin dengar apa yang membuat kamu melakukan itu. Baik Pak. Adik, bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Iseng aja Pak, lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adik. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu Pak, Apa keyakinan kelas kita? menghargai semua orang. Apakah Adik sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adik bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran Pak. Apakah Adik punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain para lagi seperti semester kemarin, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adik untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adik. Bapak akan coba pertimbangkan. Baik, Bapak Ibu, itu contoh salah satu kontrol manajer yang kita terapkan di kelas bersama murid kita yang melakukan kesalahan. Jadi dari ilustrasi tadi itu Pak Tejo dengan Mas Adi menerapkan kontrol manajer. Di dalam kontrol manajer ini guru mengajak murid merefleksikan atas tindakannya. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi di sini guru itu mengarahkan murid untuk berpikir kritis, bertanggung jawab dengan apa yang disampaikannya. Sampai di situ pemaparan dari saya tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga yang saya sampaikan untuk saya juga secara pribadi dan juga untuk rekan-rekan guru bisa mengaplikasikannya di dalam kelas bersama murid-murid kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.